Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anak solih-solihat, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar tematik ya, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 pada hari Selasa tanggal 10 November 2020. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tujuan dari pembelajaran kita ini banyak sekali ya. Nanti bisa disimak ya. Intinya ini anak-anak nanti dapat membedakan panjang dan pendek bunyi ya. Kemudian anak-anak juga dapat menyanyikan lagu, serta anak-anak nih materinya yang akan kita pelajari aja ya. Peduli terhadap lingkungan, kemudian anak-anak juga nantinya akan dapat mengenal tentang bangun datar ya. Mengenal bangun datar yaitu tentang ruas garis. Nah, karakter yang diharapkan anak-anak dapat disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Coba kita simak pada halaman pertama ya, halaman 1 di buku tematik 4 ya. Pada gambar tersebut ada berbagai macam kolom ya, kolom gambar yang menunjukkan yang gambar pertama itu ya dari kiri atas itu sedang membersihkan dinding, ada yang menyapu, mengepel ya, mengelap meja. Kemudian untuk gambar kanan atas itu situasi atau lingkungan di sekolah ya, di kelas sedang mengerjakan piket, ada yang membersihkan papan tulis, menyapu. Kemudian yang kanan bawah ini ya lingkungan di mana anak-anak berada di dalam masyarakat ya, dengan tetangga gitu ya, beres-beres. Kemudian untuk yang kiri bawah itu adalah lingkungan di taman ya, lingkungan di taman, membersihkan taman agar nyaman ya. Ya, baik, itu beberapa hal ya, kita harus peduli ya kebersihan yang ada di lingkungan dimanapun kita berada, baik di dalam rumah, di sekolah, kemudian di masyarakat, dan di lingkungan seperti taman, masjid gitu ya anak-anak ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah mengetahui bahwa kebersihan itu penting ya, dengan tidak adanya sampah ya, kita akan menjadi lebih ya anak-anak, kita akan mengenal panjang pendek nada ya. Panjang pendek nada itu dapat dihitung ya. Satuan hitungannya adalah ketukan. Nih, contohnya nada do ya, angka 1 itu dibacanya do ya. Kalau 2 dibacanya re. Kalau 3 dibacanya mi. Kalau 4 dibaca fa. Kalau 5 dibaca sol. Kalau 6 dibaca la. Dan 7 dibaca si. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya, ketika kelas 1 sudah diajarkan
Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, hanya ada 7 angka dan bunyinya bermacam-macam. Kalau nada rendah itu di bawah angka 1 sampai 7 itu ada titik. Contoh ya. Nih, di bawahnya ada titik. Aduh. Aduh, terlalu panjang ya. Ya, begitu ya. Jadi pokoknya di bawah angka 1 sampai 7 itu ada titik. Itu untuk nada rendah. Kalau nada sedang seperti yang sekarang ini ada di layar anak-anak, itu nada sedang, tidak ada titik. Kalau di atasnya ada titik, itu termasuk nada tinggi. Nah, sekarang kita akan menghitung ya panjang pendek dari nada. Nah, di sini nada do ini dibunyikan satu ketukan utuh. Kemudian di bawahnya kalau ada garis di atas nada ya, seperti ini, do, di atasnya ada garis. Nah, ini artinya nada do dibunyikan setengah ketukan. Nih, yang do itu setengah ketukan, kemudian agar menjadi satu ketukan di atasnya diberi garis. Ya, diberi garis di atasnya jadi menjadi satu ketukan. Kemudian untuk nada titik kemudian 4 ya, itu titik dan fa dibunyikan 2 ketukan. Karena titik itu memiliki nilai 1 ketukan. 4 atau fa itu juga 1 ketukan. Jadi ada 2 ketukan. Berikutnya untuk do titik 0 dan di atasnya ada garis. Nih, nada do dibunyikan 1,5 ketukan. Maksudnya nada do itu 1 ketukan. Kemudian titik itu memiliki nilai setengah ya. Kenapa? Karena di sebelahnya ada 0 ya. 0 itu tidak memiliki nilai, tidak ada ketukannya ya, dan di atasnya ada garis. Ya, angka 0 ya itu merupakan tanda istirahat. Jadi sebentar ya, 1,5. Nah, kalau yang di bawahnya lagi ya, angka 0 itu tandanya berhenti ya, tanda istirahat. Kemudian ada titik, itu memiliki nilai berapa? 1. Iya, 1 ketuk. Kemudian untuk nada mi itu angka 3 ya, mi, kemudian depannya itu ada titik. Ini nilainya setengah ketukan. Jadi misalnya ada di sini nih ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat ya, ada rangkaian nada ya, berjalan menurut birama. Contohnya melodi yang berbirama 2/4. Birama 2/4 artinya setiap birama ada 2 ketukan. Ya, setiap birama ada 2 ketukan. Birama itu
dari depan sampai garis. Nih, contoh segini nih. Ya, ini ada garis ya. Itu 1 birama. Kemudian itu sampai angka 5 ya. Dari 6 sampai 3 itu 1 birama lagi. Dari 6 sampai 3 ini. Nah, itu 1 birama lagi. Ya. Jadi itu ada 4 birama. Kemudian bagaimana kok 2? Ya, 2 itu artinya 2 ketuk. Contohnya do do itu 1 ketuk ya. Kemudian mi sol itu 1 ketuk. Kemudian la sol itu juga 1 ketuk ya. Dengan mi itu 1 ketuk ya, berdiri sendiri. Kemudian re re 1 ketuk, do re itu 1 ketuk, mi itu sendiri ya 1 ketuk. Kemudian titik 0 di atasnya ada garis itu 1 ketuk. Jadi semuanya ini ya ada 4 birama. Setiap birama ada 2 ketukan. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, ini nanti ibu kirimkan ya lagu untuk membuang sampah. Syair dari lagu Ate Mahmud. Ini nada dasarnya adalah do sama dengan C. Biramanya 2/4. Temponya sedang. Ya. Boleh misalnya sudah bisa mah dinyanyikan do do mi sol la sol mi re re do re mi dan seterusnya. Nanti ibu kirimkan ya lagunya untuk dihafalkan dan anak-anak juga tahu nanti isi syair lagu yang sudah dinyanyikan ya. Baik, kita lanjutkan. Ini pada halaman 5. Anak-anak dengarkan ya percakapan temannya. Kemudian apa isi percakapan lebah dan semut? Apa yang dapat disimpulkan dari percakapan tersebut? Nanti bisa disimak juga pada halaman 5. Berikutnya anak-anak dapat berlatih ya menjawab pertanyaan dan memasangkan kata-kata pada halaman 6 dan 7. Tidak perlu disetorkan ke ibu ya untuk berlatih sendiri. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Setelah selesai anak-anak bernyanyi, kemudian menyimpulkan percakapan semut, ya. Anak-anak lihat nih di sini ada 2 gambar, serbet dan keset. Ini pada halaman 10 ya. Apa ini serbet dan keset? Untuk apa? Kita akan mengenal namanya bangun datar. Bangun datar itu adalah benda yang hanya memiliki 2 ya, 2 ukuran, panjang dan lebar. Sekali lagi, hanya memiliki 2 ukuran, panjang dan lebar. Ya. Nah, baik. Coba kita perhatikan ya. Nih. Setelah kita mengetahui panjang dan lebarnya, kita juga akan mengenal ruas garis. Nih, contohnya ruas garis untuk keset. Nih, kita perhatikan ya, ruas garis untuk keset itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Bentuknya persegi panjang. Makanya memiliki panjang dan lebar. Kemudian untuk serbet, ruas garisnya 1, 2, 3, 4. Bentuknya adalah persegi.
Makanya di sini namanya sisi ya. Sisi 1, 2 sama ukurannya kalau persegi. Ya. Nah, yang ketiga ini adalah bentuk segitiga. Ruas garisnya adalah 1, 2, 3. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini juga namanya sisi ya. Panjang sisi ini ya, sisi. Nih. Ya. Nah, anak-anak untuk berlatih, anak-anak dapat mengerjakan pada halaman 11 ya, untuk sendiri ya. Tidak harus disetorkan ke ibu. Yang penting anak-anak tahu bagaimana dan di bagian mana itu terdapat ruas garis. Ada berapa ruas garis ya? Kita lihat untuk persegi panjang memiliki 4 ruas garis. Persegi memiliki 4 ruas garis dan segitiga memiliki 3 ruas garis. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang setelah selesai anak-anak mengenal tentang ruas garis, kita bersih-bersih yuk. Apa yang kita bersihkan, kita rapikan. Mengapa kita bersihkan? Mengapa kita rapikan? Setelah selesai belajar, biar tidak berantakan, ya, kita kembalikan lagi alat-alatnya. Bukan oleh orang lain, kita sendiri menyiapkan alatnya, kemudian mengembalikan ke tempatnya lagi, mengambil kekurangan yang ada, lakukan sendiri. Namanya mandiri. Ya, betul anak-anak, harus itu. Kenapa? Karena kita harus berusaha sendiri ya. Suatu saat kan anak-anak juga akan menjadi dewasa agar tidak tergantung pada orang lain. Oke. Nah, setelah semuanya tersimpan dengan rapi, tentunya kalau ada sampah harus dibersihkan. Ya, kalau misalnya habis menyerut, harus dibersihkan, buang ke tempat sampah. Tidak ditinggalkan, atau misalnya manggil-manggil mama, atau misalnya manggil-manggil bibinya. Bersihin ini, ya. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, akhirnya kalau semuanya rapi, tertata, bersih, menjadi ciri-ciri rumah yang bersih. Apa itu? Nah, ciri-ciri rumah yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan, debu-debu selalu dibersihkan, peralatan rumah tangga tersusun rapi, rumah terasa aman dan nyaman. Ya, kita buat ya lingkungan rumah kita seperti itu. Apalagi sekarang sedang masa pandemi seperti ini, harus dibuat lebih nyaman agar kita di rumah terasa nyaman ya. Baik. Nah, selain di dalam rumah, di halaman juga kita harus perhatikan ya, apa ciri-ciri halaman yang bersih. Halaman bebas dari sampah yang berserakan juga. Bunga-bunga indah tersusun rapi, pohon-pohon rindang, halaman rumah terlihat asri dan indah. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Selain itu, menyimpan alas kaki dengan rapi ya, diatur yang rapi. Itu diantara ciri-ciri rumah dan halaman yang bersih. Anak-anak, biasakan ya untuk selalu menjaga kebersihan, karena Allah itu sangat menyayangi, menyukai hamba-hambanya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dari ayat tersebut kita diingatkan untuk tetap bersih dan suci adalah sebagian dari iman. Kalau di dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi disebutkan bahwa at-tahuru satrul iman, artinya bersuci atau toharoh itu setengah daripada iman. Baik anak-anak, Ibu ingatkan ya,
tidak ada tugas yang harus disetorkan ke ibu. Nanti ibu beritahukan kapan dan mana yang harus disetorkan ke ibu. Latihan-latihan itu cukup untuk berlatih dicatat di buku tulisnya ya, ataupun di buku paketnya tematik. Agar apa? Nanti anak-anak memiliki catatan ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita terapkan ya sampai dewasa nanti. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.